Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Doni Hermatra dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama kami segera hadir di antaranya. Jembatan penghubung 3 dusun di Klaten ambrol diterjang banjir. Polisi meringkus seorang pria di Kota Semarang karena tega mencabuli anak kandung hingga tewas. Seorang warga Klaten sukses berbisnis kerajinan truk kayu hingga mancanegara. Kita ke informasi pertama. Jembatan penghubung 3 dusun di Klaten ambrol diterjang banjir. Akibat ambrolnya jembatan, warga terpaksa memutar dengan rute lebih jauh. Beginilah kondisi jembatan ambrol di Desa Tulung, Kabupaten Klaten pada Selasa pagi. Jalur penghubung alternatif 3 dusun ini ambrol terjang banjir pada Senin sore. Jembatan dengan panjang 15 meter dan lebar 1,7 meter ini menghubungkan dusun Tegal Sri Mulyo, Pepen, dan Selo Gringging. Akibat ambrolnya jembatan, warga terpaksa memutar dengan rute yang lebih jauh, antara 500 meter hingga 1 kilometer. Warga berharap jembatan yang ambrol dapat segera diperbaiki. Tidak ada jalan, kan biasanya itu jalan pintas, tahu banyak orang-orang yang mau ke pasar lewat situ kan lebih cepat, naik lewat sana kan kayak macet gitu loh mas. Iya, jadi jalur alternatif itu. Iya, jalur alternatif. Ini memang sangat vital, biarpun jembatan alternatif, tetapi masyarakat itu lebih suka lewat sini. Di samping memotong atau ibaratnya potong kompas, itu menghubungkan antara 3 dukuh. Jadi dukuh Tegal Sri Mulyo, dukuh Pepen, dan dukuh Selo Gringging. Demi keselamatan, akses menuju jembatan ditutup agar tidak ada warga yang melintas. Hingga kini, belum ada laporan korban jiwa akibat jembatan ambrol. Selain rusaknya jembatan di Desa Tulung, banjir luapan sungai juga merendam Dusun Terban, Desa Jetis, Juwiring, Kabupaten Klaten, Senin malam. Permukiman warga terendam hingga setengah meter. Bahkan tanggul sungai sepanjang 10 meter jebol dihantam banjir. Meluap air. Untung-untung ini sudah dicaluk di bagori pakai karung. Ya sudah aman sedikit lah. Sepanjang berapa meter Pak ini tadi tanggulnya? Tanggulnya besar apa yang jebol ini? 10 meter. Meski banjir menggenangi permukiman, warga memilih bertahan di rumah masing-masing. Sedangkan tanggul yang jebol ditutup sementara menggunakan karung pasir. Jika banjir surut, warga segera membersihkan material lumpur sisa banjir. Tak hanya Klaten, banjir kembali menerjang Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Sejumlah warga meliputi anak-anak dan lanjut usia kembali mengungsi setelah debit air terus naik hingga melebihi 1 meter. Mereka sempat pulang ke rumah dari lokasi pengungsian karena banjir yang dipicu hujan deras sempat surut. Malam air sudah mulai naik lagi, kita evakuasi. Pengungsi mencapai 2.431 jiwa. Sejak Senin malam hingga Selasa pagi, petugas gabungan telah mengevakuasi sebanyak 2.340-an warga dari 5 desa di Kecamatan Ayah menuju 24 posko pengungsian. Kelima desa yang terendam banjir adalah Kedungweru, Candi Renggo, Bulerejo, Mangunweni, dan Demangsari. Wahyu Diono dan Krisna Agung melaporkan dari Kebumen dan Klaten. Hujan deras bercampur angin kencang mengakibatkan talut sekaligus pondasi rumah longsor ke saluran irigasi. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Talut sekaligus pondasi sebuah rumah di tepi saluran irigasi Dusun Kalibening, Kabupaten Magelang, longsor pada Senin sore. Akibatnya, aliran air irigasi pertanian tersumbat, serta rumah warga di sekitarnya terancam roboh. Rumah saya dekat dengan kejadian
angin kencang, lalu saya keluar. Terdengar mas longsornya itu mas? Terdengar, saya bahkan melihat kejadian longsor. Bencana ini bermula saat hujan deras bercampur angin kencang menerjang dusun Kalibening. Diduga tanah yang labil mengakibatkan pondasi talut sekaligus pondasi rumah rapuh hingga longsor ke saluran irigasi. Ada angin kencang, terus hujan lebat, hujannya ya keras sekali. Terdengar gemuruh enggak Pak? Ya ada sedikit kayak lesus itu terdengung. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, longsoran talut dengan panjang 35 meter dan tinggi 10 meter ini mengakibatkan kerugian materi ratusan juta rupiah. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Ibu yang menganiaya 3 anak kandung di Brebes hingga kini masih menjalani pemeriksaan kejiwaan. Tim medis sedang memeriksa indikasi depresi yang diderita pelaku selama 6 bulan terakhir. Hingga Selasa pagi, seorang ibu yang menganiaya 3 anak kandungnya masih menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Suselo Slawi, Kabupaten Tegal. Meski tim medis belum menyimpulkan kepastian hasilnya, ada indikasi depresi dan trauma yang dialami pelaku. Pemeriksaannya masih kami dalam tahap awal pemeriksaan. Ya, pemeriksaan ini nanti akan terdiri dari 3 hal, yaitu pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan profil kepribadian, dan juga profil kecerdasan pasien. Bisa menjawab dengan baik, menjawab sesuai dengan pertanyaan, tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu tampaknya pasien belum mau menjawab dengan alasan dia sudah lelah menjawab. Sepertinya ketakutan bila ketemu orang, terutama kalau ketemu laki-laki. Ya, tapi kenapa pasien belum mau menceritakan? Faktor ekonomi. Kalau pasien mengaku dia tertekan karena sejak corona usahanya bangkrut. Hingga saat ini, polisi masih belum menetapkan pelaku sebagai tersangka karena menunggu hasil cek kejiwaan. Pelaku saat ini kami lakukan observasi di RS di Tegal selama kurang lebih 7 sampai 2 minggu atau 14 hari, 7 hari sampai 14 hari, sehingga kita tahu kondisi kejiwaannya apakah memang yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa atau masih sehat kejiwaannya. Ada 3 tahap pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku, yaitu tahapan psikiatri, pemeriksaan profil kepribadian, serta profil kecerdasan. Bila tim medis menyatakan pelaku dalam kondisi sehat dan sadar saat menganiaya 3 anak kandungnya, maka akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara itu, suami pelaku saat ini sedang menjaga 2 anaknya di Rumah Sakit Margono, Purwokerto yang masih dirawat intensif. Sementara itu, suami pelaku saat ini sedang menjaga 2 anaknya di Rumah Sakit Margono, Purwokerto yang masih dirawat intensif karena menderita luka serius. Penduduk desa Sokawera, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes pada Minggu pagi digemparkan penganiayaan sadis oleh seorang ibu terhadap 3 anak kandungnya. Salah satu korban berusia 7 tahun tewas dengan kondisi leher nyaris putus. Sedangkan 2 korban lainnya masing-masing berusia 10 tahun dan 5 tahun mengalami luka serius karena sayatan benda tajam pada leher dan dada. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal dan Brebes. Setelah ditunggu tidak kunjung pulang, seorang pria di Kebumen ditemukan tidak bernyawa dalam sumur pada Senin siang. Polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian korban. Mayat Daryadi asal Desa Sidoarjo, Kabupaten Kebumen ditemukan terapung dalam sumur pada Senin siang. Usai dilaporkan pemilik sumur, petugas gabungan segera tiba di lokasi dan mengevakuasi jasad korban dari kedalaman 6 meter. Korban sebelumnya dicari keluarga karena tidak pulang ke rumah sejak beberapa hari terakhir. Jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Sruweng, Kebumen. Polisi hingga kini masih menyelidiki kepastian penyebab kematian korban. Alhamdulillah ditemukan tidak dalam keadaan membusuk. Kronologi peristiwa kejadian yaitu saksi pada saat itu mencium bau menyengat dan pada saat berada di dekat bibir sumur dilihat ada jenazah ataupun mayat
yang mengapung dari dasar sumur yang kedalamannya kurang lebih 6 meter. Polisi meringkus seorang pria di Kota Semarang karena tega mencabuli anak kandung berumur 8 tahun hingga tewas. Tersangka mengaku terpengaruh video porno sehingga melakukan pencabulan. Pria berumur 41 tahun ini ditangkap usai ada laporan kematian tidak wajar bocah perempuan berusia 8 tahun di Rumah Sakit Jalan Citarum, Kota Semarang. Makam korban pun dibongkar. Dari hasil otopsi, korban tewas akibat kekerasan seksual. Berdasarkan penelusuran, polisi akhirnya meringkus ayah korban. Korban diperkosa 3 kali di rumah indekos pelaku. Pelaku yang sudah bercerai ini mengaku terpengaruh video porno sehingga tega mencabuli anak kandungnya. Dugaan kematian yang tidak wajar, kemudian akhirnya terhadap korban kita lakukan pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi pada pukul 21.40 pada hari itu juga. Dari situ kemudian terbukti bahwa adanya kematian yang diakibatkan adanya kekerasan seksual.